Bayangkan hanya karena seorang tetangga menuduh Anda menyihir, hidup Anda bisa berakhir di tiang gantungan atau dalam kobaran api. Sejarah kelam Witch Hunt bukan hanya tentang sihir. Ini adalah kisah ketakutan, fanatisme, dan kekejaman yang menghantui abad lalu. Tapi siapa sebenarnya yang diincar, dan mengapa tuduhan sekecil apapun bisa merenggut nyawa? Mari kita ungkap sisi tergelap dari perburuan penyihir. Selamat datang di History Herald. Ketakutan terhadap sihir bukanlah fenomena baru. Bahkan sejak zaman kuno, manusia percaya pada kekuatan supranatural yang bisa membawa kebaikan dan juga kehancuran. Namun ketakutan yang berubah menjadi pembantaian massal ini memiliki titik awal yang spesifik. Pada tahun 1487, sebuah buku bernama Malleus Maleficarum atau The Hammer of Witches diterbitkan oleh Heinrich Kramer. Buku ini bukan hanya memaparkan cara mengidentifikasi penyihir, tetapi juga memberikan pembenaran agama untuk menghukum mereka. Seorang penyihir adalah musuh Allah, alat iblis, dan harus dihancurkan dengan segala cara. Buku ini menyebar dengan cepat di seluruh Eropa, didukung oleh gereja dan memicu paranoia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jerman sebagai pusat reformasi dan bentrokan agama menjadi salah satu wilayah paling brutal dengan ribuan eksekusi. Inggris dan Skotlandia juga terkenal dengan pengadilan penyihir yang terkenal kejam, seperti pengadilan Salem di Amerika yang nanti akan kita bahas. Metode mengidentifikasi penyihir. Tetapi bagaimana seorang dianggap sebagai penyihir? Proses ini seringkali dimulai dari tuduhan tanpa bukti, tetangga yang iri, penyakit yang tak bisa dijelaskan, atau panen yang gagal. Tuduhan ini berkembang menjadi pengadilan. Namun pengadilan ini jauh dari kata adil. Tuduhan seringkali dipaksa dengan menggunakan metode penyiksaan brutal. Salah satu metode paling terkenal adalah swimming test. Tersangka akan diikat dan dilempar ke air. Jika mereka tenggelam, mereka dianggap tidak bersalah. Jika mereka mengapung, itu berarti mereka ditolak oleh air suci, dan mereka pasti penyihir. Teknik-teknik ini seringkali memaksa korban mengaku, bahkan jika mereka tidak bersalah. Sebagian besar korban adalah wanita, khususnya janda atau mereka yang dianggap menyimpang dari norma sosial. Kasus-kasus terkenal perburuan penyihir. Perburuan penyihir bukan sekedar rentetan pengadilan, tetapi tragedi kemanusiaan yang menyebar lintas benua, dari Eropa yang terguncang oleh reformasi dan konflik agama, hingga koloni Amerika yang penuh ketidakpastian. Mari kita telusuri kisah di balik beberapa peristiwa paling tragis dan terkenal dalam sejarah kelam ini. Di Jerman, perburuan penyihir mencapai puncaknya selama Perang 30 tahun. Sebuah konflik besar yang melibatkan agama dan politik. Dua kota Würzburg dan Bamberg menjadi lokasi pembantaian masif yang menghantui sejarah perburuan penyihir. Di Würzburg, perburuan dimulai oleh Uskup Philipp Adolf von Ehrenberg. Ia yakin bahwa setan telah menyusup ke komunitasnya, dan para penyihir harus dihapuskan demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang tak berdosa. Dalam kurun waktu 5 tahun, lebih dari 900 orang dieksekusi. Di antara korban terdapat anak-anak berusia 7 hingga 11 tahun, yang dituduh membuat perjanjian dengan iblis. Bahkan keluarga bangsawan dan pendeta tidak luput dari tuduhan. Di Bamberg, penyiksaan menjadi metode utama untuk mendapatkan pengakuan. Korban seperti Johannes Junius, wali kota Bamberg, dipaksa mengaku setelah berhari-hari disiksa. Dalam surat terakhirnya kepada keluarganya, ia menulis, "Pikirkan aku dengan cinta, karena aku tidak bersalah. Aku mengaku hanya karena aku tidak mampu menahan rasa sakit." Kombinasi antara ketakutan agama, konflik politik, dan histeria massa membuat Würzburg dan Bamberg menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah perburuan penyihir. Salah satu kasus paling terkenal di Inggris terjadi di desa Pendle, Lancashire, pada tahun 1612. Persidangan ini melibatkan dua keluarga miskin yang bersaing, keluarga Depis dan keluarga Chattox, yang saling menuduh melakukan sihir. Segalanya dimulai ketika Alison Depis bertemu dengan seorang pedagang tua bernama John Law. Ketika Law menolak memberikan pinjaman, Alison diduga mengutuknya.
menyebabkan pria itu tiba-tiba lumpuh. Pengadilan di Pendle dikenal karena melibatkan Janet Davis, seorang anak berusia 9 tahun yang kesaksiannya digunakan untuk menghukum mati keluarganya sendiri. Janet menuduh ibunya, neneknya, dan kerabat lainnya sebagai penyihir. Dari 12 terdakwa, 10 diantaranya digantung, termasuk Elizabeth Davis dan anak-anaknya. Persidangan ini menunjukkan bagaimana perburuan penyihir seringkali menjadi alat untuk menyelesaikan konflik keluarga atau sosial dengan anak-anak yang dimanfaatkan sebagai saksi. Pada tahun 1590, Skotlandia dilanda histeria setelah kapal Raja James VI hampir tenggelam dalam badai ganas saat kembali dari Denmark. Bencana ini dihubungkan dengan sihir dan perburuan pun dimulai. Agnes Sampson, seorang tabib lokal, menjadi salah satu terdakwa utama. Di bawah penyiksaan brutal, ia mengaku bahwa ia dan kelompoknya menggunakan sihir untuk menciptakan badai demi membunuh sang raja. Dalam pengakuan yang diperoleh di bawah siksaan, Agnes menyebutkan adanya sahabat penyihir yang dihadiri ratusan orang. Meski tidak ada bukti nyata, lebih dari 70 orang dihukum mati dalam kasus ini. Kasus Salem adalah salah satu contoh paling terkenal dari perburuan penyihir di dunia baru. Dimulai pada awal 1692, histeria massal melanda desa Salem, Massachusetts, setelah 2 gadis muda mulai menunjukkan perilaku aneh. Tituba, seorang budak asal Karibia, menjadi salah satu terdakwa pertama. Di bawah tekanan, ia mengaku melakukan ritual sihir dan menyebut nama-nama wanita lain sebagai penyihir. Pengakuannya memicu rantai tuduhan yang melibatkan lebih dari 200 orang. Salah satu kasus paling tragis adalah Giles Corey, seorang pria berusia 81 tahun yang dihukum mati dengan cara kejam karena menolak mengaku. Ia ditindih dengan batu besar hingga meninggal, sambil terus meneriakkan, tambah lagi bebannya. Meski hanya berlangsung selama setahun, pengadilan Salem meninggalkan luka mendalam di masyarakat Amerika dan menjadi simbol ketidakadilan akibat histeria massal. Torsaker Witch Trials adalah salah satu perburuan penyihir terbesar di Skandinavia. Dalam waktu singkat, lebih dari 70 orang dieksekusi di desa kecil ini, hampir seluruhnya wanita. Pendeta Laurentius Christophori Horneus, yang yakin bahwa desanya dikuasai oleh penyihir, memerintahkan pengadilan massal. Para terdakwa dihukum berdasarkan kesaksian anak-anak yang mengaku melihat mereka menghadiri sabat penyihir di malam hari. Eksekusi dilakukan di tempat terbuka sebagai peringatan bagi penduduk lainnya. Hingga hari ini, peristiwa Torsaker dikenang sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Swedia. Kasus-kasus ini hanyalah sebagian kecil dari perburuan penyihir yang terjadi di seluruh dunia. Dari Eropa hingga Amerika, ribuan nyawa melayang karena ketakutan yang tidak berdasar. Tetapi ada satu pola yang jelas. Ketakutan kolektif seringkali menjadi senjata untuk menindas yang lemah, yang berbeda, dan yang dianggap tidak sesuai dengan norma. Sejarah perburuan penyihir mengingatkan kita untuk tidak pernah membiarkan histeria massal mengalahkan logika. Jika kita tidak belajar dari sejarah, kita mungkin akan melihat bentuk perburuan penyihir yang baru di masa depan. Jadi, mengapa perburuan penyihir bisa terjadi? Jawabannya kompleks. Ketakutan terhadap penyihir seringkali menjadi alat kekuasaan. Di abad pertengahan, agama memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Gereja Katolik menggunakan ancaman penyihir untuk menjaga kendali mereka atas umat. Di sisi lain, konflik agama seperti Reformasi Protestan juga memanaskan situasi. Penyihir sering dijadikan kambing hitam untuk segala hal, mulai dari wabah penyakit hingga kegagalan ekonomi. Akhir dari perburuan penyihir. Namun semua ini mulai berubah pada abad ke-18. Dengan munculnya era pencerahan, masyarakat mulai mempertanyakan logika di balik tuduhan-tuduhan penyihir. Tokoh-tokoh seperti Voltaire dan Montesquieu mengecam tahayul dan menyerukan penggunaan akal sehat. Pada akhirnya, pengadilan penyihir berakhir secara bertahap, dengan keputusan hukum yang membebaskan para korban yang masih hidup. Meski begitu, luka dari perburuan ini masih terasa hingga hari ini. The Witch Hunt adalah pengingat bahwa ketakutan, ketika tidak terkendali, dapat membawa kehancuran. Era ini mengajarkan kita pentingnya berpikir kritis, mempertanyakan otoritas, dan memastikan bahwa keadilan tidak pernah dikorbankan oleh paranoia. Apakah perburuan penyihir hanya menjadi masa lalu,
Atau kita masih melihat bentuk lain dari perburuan ini di dunia modern? Beri pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.